malam adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana keadaannya sekarang? Puji Tuhan, sehat semua dan tentu bergembira ya adik-adik ya. Kenapa bisa bergembira? Karena tadi malam tidurnya tepat waktu dan sebelum tidur berdoa sehingga Tuhan memelihara dan sekarang bangun pagi dengan cerah ceria dan kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Adik-adik, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Adik-adik duduk kembali. Kita akan berdoa kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh sehat selalu ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami Tuhan dalam keadaan sehat, cerah, gembira Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu Tuhan bisa menjadi pelita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan setiap hari kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kini kita akan membaca firman Tuhan. Siapkan ya Alkitabnya. Kita akan membaca dari
Perjanjian Baru dari Injil Markus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-12. Sudah siap semuanya? Mari kita membaca. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah firman Tuhan pada minggu ini. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita yang terambil dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12 tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yang tadi sudah sama-sama kita baca ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini Ibu akan memberitahukan apa itu yang disebut sahabat. Nah, di dunia ini kita tidak sendirian adik-adik. Wah, kalau kita sendirian, kita tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa. Maka kita akan kesepian, sedih, kemana-mana kita sendiri. Tidak ada yang menemani, tidak ada teman di samping kita. Tetapi adik-adik, ternyata Tuhan sangat mencintai kita, sehingga Tuhan menghadirkan orang tua, ayah dan ibu, atau
Adik-adik juga menyebutnya dengan papa, mama, papi, mami, atau juga ayah, bunda. Mama yang melahirkan kita, sedangkan papa orang yang sangat mencintai kita, sehingga papa harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita atau kebutuhan keluarga kita. Selain daripada itu, Tuhan juga menghadirkan saudara kepada kita. Saudara yang sama-sama dilahirkan oleh mama, oleh ibu kita. Saudara yang lebih tua, biasanya kita panggil kakak, abang, mas, teteh, apalagi ya, dipanggil dengan kesayangan ya biasanya ya. Nah, itu untuk yang lebih tua. Ada juga saudara yang dilahirkan oleh mama, tapi usianya lebih kecil, yaitu disebut adik, ya, dedek, atau juga rai, dan sebagainya dengan sebutan kesayangan juga. Nah, adik-adik, Tuhan ternyata juga menghadirkan seorang sahabat. Apa ya sahabat? Sahabat itu adalah seseorang yang usianya biasanya hampir sama dengan kita, tetapi tidak ada hubungan keluarga. Tetapi sahabat kita ini selalu menemani kita, selalu bersama-sama bermain dengan kita, ya, selalu mengajak kita belajar bersama. Pokoknya dia selalu menemani kita. Nah, adik-adik, ternyata sahabat ini bisa kita jumpai di rumah misalnya, yaitu teman-teman yang ada di tetangga kita, atau di sekolah, atau juga di gereja pun kita juga ada yang punya sahabat. Nah, adik-adik punya sahabat enggak? Punya dong ya, di rumah punya, di sekolah punya, di gereja pun punya. Nah, semua itu harus kita kasihi. Semua itu harus kita cintai. Karena orang yang mensyukuri berkat Tuhan dengan adanya keberadaan mereka atau keberadaan sahabat, itu adalah orang yang sangat mengasihi orang tuanya. Ya, kalau dengan sahabat saja kita mencintai, mengasihi, pasti dengan orang tua kita juga kita mengasihi, mencintai. Kemudian dengan saudara-saudara kita, dengan kakak, dengan abang, dengan adik, kita juga mencintai. Nah, begitu juga dengan sahabat. Nah, adik-adik, bagaimana caranya ketika kita itu mewujud nyatakan cinta kasih kita kepada orang-orang yang terdekat dengan kita?
kita bisa berbagi dengan mereka. Kita bisa berbagi makanan. Pada saat kita membawa makanan, kita bisa berbagi dengan sahabat kita. Atau berbagi mainan. Misalnya kita bisa saling meminjam. Ketika teman kita tidak membawa alat tulis misalnya. Ketika di sekolah, kita juga bisa meminjamkan alat tulis kita, karena alat tulis kita lebih dari satu. Sementara teman kita ketinggalan alat tulisnya. Nah, itu caranya berbagi. Atau dengan mendoakan ketika sahabat kita itu sakit. Wah, kasihan ya adik-adik ya. Kalau kita punya sahabat, kemudian sahabat kita sakit. Tentu saja tidak bisa bermain bersama. Nah, pada saat itu kita harus bisa memberikan doa. Kita mendoakan agar sahabat kita itu cepat sembuh. Kemudian daripada itu bisa juga kita lakukan ketika kita mengasihi sahabat kita, yaitu dengan memberikan rangkulan, memeluk sahabat kita. Ya, sehingga kita dapat mengungkapkan cinta kasih kita kepada sahabat-sahabat kita. Nah, ketika kita dapat memberikan hal-hal yang baik kepada sahabat kita, maka akan tercipta keindahan itu di dalam persahabatan. Sehingga kita semakin bersukacita. Nah, adik-adik, pada minggu pagi hari ini kita belajar dari sahabat-sahabat orang lumpuh yang membawa sahabatnya ini datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Nah, ketika kita bisa memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada sahabat, maka hidup ini semakin indah. Keindahan akan terjadi di dalam persahabatan. Adik-adik, kita harus selalu ingat bahwa ketika kita mencintai, mengasihi sahabat kita, berarti kita menciptakan keindahan di dalam persahabatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan pengajaran firman Tuhan adik-adik ya, yaitu kita boleh punya sahabat. Siapa saja sahabat kita? Bisa orang tua, bisa kakak adik, bisa teman di sekolah, bisa teman di rumah. Terlebih lagi sahabat kita yang sejati adalah Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan membaca Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, adik-adik, nanti persembahan adik-adik nanti sampaikan kepada orang tua, nanti orang tua yang akan membawa ke gereja ya adik-adik ya. Dan kita juga akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 433, Aku Suka Membagi.
Adik-adik, kita akan bawa persembahan kita dalam doa dan kita juga akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan Tuhan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini yang nanti akan dibawa oleh orang tua kami ke gereja Tuhan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah semua Tuhan pemberian-Mu ini Tuhan menjadi sukacita Tuhan bagi kami untuk selalu memberi ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu dalam peliharaan Tuhan sehingga kami boleh bertemu lagi Tuhan di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sesuai dengan tema kita hari ini, persahabatan. Nah, kita juga akan memuji Tuhan dengan kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ya adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu berkat. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik silakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Sampai berjumpa minggu depan.